Di sini saya akan menjelaskan sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi dimulai dari semua dan menelusuri perkembangannya hingga komputer modern. Sistem informasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. A. Sistem pemesanan pesawat terbang. Dipergunakan pada biro perjalanan untuk melayani pembelian pemesanan tiket. Yang B. Sistem penanganan penjualan kredit kendaraan bermotor. Dipergunakan untuk melakukan pemantauan hutang pelanggan. Yang C. Sistem biometrik, yang dapat melakukan pencegahan terhadap orang yang tidak berwenang memasuki rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara melakukan analisis terhadap sidik jari atau retina mata. Sistem POS atau Point of Sale, yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data. Yang E. Sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh, menggunakan teknologi radio, misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar pada jembatan rel kereta api. Yang F. Sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card, dapat tidak digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena di dalam kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien. Yang G. Sistem layanan akademis, berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. Yang H. Sistem pertukaran data elektronis, Electronic Data Interchange, yang memungkinkan pertukaran dokumen antara perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. Yang I. E-Government, atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Selanjutnya adalah penerapan sistem informasi. Sistem informasi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran pesawat, penjualan kredit kendaraan, biometrik, sistem point of sale, telemetri, layanan akademik, pertukaran data elektronik, dan layanan pemerintah. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Fakih. Kan tadi sebelumnya udah jelasin sama teman saya tentang sejarah sistem informasi sama penerapan sistem informasi. Nah, sekarang saya pengen jelasin tentang arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi itu dapat terpusat, terdesentralisasi, atau client server. Arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dibagi menjadi 3, tersentralisasi, desentralisasi, dan client server. Nah, yang satu itu arsitektur tersentralisasi, berkembang pada sejak 1990-an dengan mainframe dengan tujuan utama. Mainframe itu sendiri adalah komputer yang memiliki ukuran besar yang bertujuan untuk memproses data, juga memiliki ukuran besar dengan terminal ribuan untuk melakukan akses data yang memiliki tanggapan yang sangat cepat dapat dengan melibatkan jutaan transaksi. Nah, arsitektur desentralisasi itu merupakan konsep dari pemrosesan data yang tersebar atau distribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi disebut sebagai sistem yang terdiri dari atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan berbagai masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan data yang serupa secara mandiri, secara interaksi dalam pertukaran data tersebut. Nah, yang ketiga itu arsitektur klien atau server arsitektur. Ini menyebut sebagian besar klien dan sebagian besar disebut server. Server merupakan sistem penyediaan data serta layanan yang diminta oleh klien. Fisik server biasanya berupa komputer yang terdiri atas mainframe, workstation, mini komputer, serta PC maupun perangkat lainnya seperti printer. Klien akan dapat memproses sendiri, di mana pada saat klien meminta data ke server, maka server akan mengirimkan data yang diminta untuk selanjutnya
tersebut diproses oleh klien. Nah, yang kedua itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak untuk mengelola aktivitas sistem komputer, termasuk penjadwalan tugas, manajemen sumber daya, keamanan sistem, alokasi sumber daya, penyimpanan riwayat penggunaan, dan penanganan interupsi. Sistem operasi yang dikenal antara lain DOS, Disk Operating System, pengembangan sistem operasi seperti Unix, Novel Network, Microsoft Windows, dan Macintosh dibahas dalam konteks pengembangan dan penggunaannya. Perangkat komputer memerlukan sistem operasi ini mulai beroperasinya sistem atau bisa digunakan untuk menghubungkan hardware dan software. Adapun fungsi dari sistem operasi adalah satu itu penjadwalan tugas, yang kedua itu pengelolaan sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, yang ketiga itu menjaga keamanan sistem, yang keempat itu memfasilitasi pembagian sumber daya yang dapat digunakan untuk lebih dari satu pengguna, yang kelima itu penyampaian histori pemakaian, yang keenam itu menangani interrupt. Nah, penjelasan dari penjadwalan tugas itu fungsinya itu dengan fungsi penjadwalan tugas itu dengan fungsi ini melaksanakan tugas yang si pengguna komputer diurutkan dan disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, yang B itu pengelolaan sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Itu fungsinya itu dengan tersedianya sistem operasi, perangkat keras dapat dikelola dengan baik. Misalnya dalam hal penyimpanan, hal kerja para pengguna komputer serta pembuatan jenis program yang berbeda. Yang C itu menjaga keamanan sistem. Pengembangan sistem operasi saat ini fungsinya itu dimulai dengan penambahan password ketika pengguna mulai menjalankan sistem operasi tersebut, misalnya Unix atau Linux dan Windows NT. Kini pengembangan sistem operasi dilakukan dengan menambahkan password pada awal dijalankan sistem operasi tersebut seperti Unix atau Linux dan Windows NT. Dengan hal tersebut, pengguna komputer ditentukan terdiri dari user atau pemakai biasa, supervisor atau administrator, sehingga jika tidak ditemukan maka pengguna komputer tersebut tidak terdaftar dalam sistem operasi dan pengguna tidak dapat menggunakan komputer tersebut. Nah, yang keempat itu memfasilitasi pembagian sumber daya yang dapat